Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rinda Budiati SPD. Saya lulusan dari Pendidikan Akuntansi UNS. Dan ini kontak person saya bisa dilihat di layar ya. Bisa menghubungi saya kalau misalnya materi yang nanti saya sampaikan itu mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas. Dan ini IG-nya Bu Rinda, silakan bisa di-follow nanti Bu Rinda fallback. Oke, sebelum kita mulai ada quotes hari ini. Orang-orang sukses tidak berbakat, mereka hanya bekerja keras lalu berhasil dengan sengaja. Oke, jadi eh, intinya kalian kalau mau jadi orang sukses tuh harus selalu diusahakan ya, harus semangat. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pajak. Pajak itu adalah materi kelas 11 semester 2. Oke, pasti udah nggak sabar kan untuk belajar pajak. Nah, untuk indikator pencapaian itu ada 5. Silakan bisa dibaca di sini. Kita bisa mengerti atau bisa mendeskripsikan mungkin pengertian pajak, fungsi, manfaat, besaran, perbedaan pajak dengan retribusi, jenis pajak, dan mungkin juga penghitungan pajak nantinya. Nah, apa sih pajak itu? Kalau dengar kata pajak, kalian kepikiran apa nih? Bayar gitu ya. Oke, jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, untuk kemakmuran rakyat. Jadi contohnya kayak pernah nggak kalian ikut membayar pajak? Biasanya yang bayar pajak itu kan orang tua. Jadi contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Kalau misalnya kita telat bayar pajak kendaraan bermotor gimana nih? Pasti kena sanksi atau denda ya. Jadi memang kata-kata memaksa tuh maksudnya seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri pajak itu sendiri, jadi pajak itu merupakan pendapatan negara yang terbesar. Makanya pemerintah itu sangat concern untuk mengulik nih terkait dengan pajak dan aturan-aturannya. Nah, berdasarkan data, ciri-ciri pajak itu adalah yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Ada landasan hukum yang jelas. Ini ada UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, itu adalah pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Jadi saat kita bayar pajak nggak langsung serta-merta jalan di samping rumah kita atau jalan yang sering kita lalui itu langsung diperbaiki ya, nggak langsung bayar pajak langsung diperbaiki nah nggak gitu konsepnya. Jadi mungkin beberapa tahun lagi atau di lain waktu itu nanti mungkin akan mendapatkan manfaatnya tapi nggak secara langsung ya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, pemungutan pajak itu diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum. Jadi untuk sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di negara kita. Ciri-ciri yang keempat itu adalah pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dipaksa nih harus wajib. Sebagai warga negara yang baik, kita semuanya wajib membayar pajak. Jadi nanti kalau misalnya nggak bayar gimana? Yaitu tadi kena sanksi atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa sih perbedaan pajak dengan pungutan lain? Kalau ini kita bahasnya pungutan lainnya itu retribusi ya. Pernah dengar nggak apa itu retribusi? Nih, Bu Dinda kasih bocoran sedikit ya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pajak itu kan contohnya kayak pajak kendaraan bermotor atau pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Kalau retribusi itu kayak tiket masuk wisata atau tiket atau karcis parkir. Jadi yang ada karcis-karcisnya itu biasanya namanya retribusi. Nah, biar kalian lebih jelas, biar lebih concern nih, kita langsung aja perbedaan pajak sama retribusi itu ada beberapa indikator ternyata. Jadi ada dari dasar hukum, dasar hukumnya itu pajak itu jelas ada undang-undangnya ya. Tadi ada pasal 23A. Retribusi itu berdasarkan peraturan pemerintah daerah atau peraturan menteri. Untuk sifat dan sanksi, sifat pajak itu sifatnya memaksa. Kalau retribusi itu fleksibel, bisa memaksa atau bisa enggak. Jadi misalnya kayak kamu mau masuk ke Ponggok di Kabupaten Klaten ya misalnya. Jadi kamu kalau mau masuk berarti kamu harus bayar retribusi. Kalau nggak mau masuk ya nggak usah bayar gitu. Jadi fleksibelnya seperti itu. Untuk lembaga, nanti lembaga yang
Memungut pajak itu biasanya bisa dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi ada dua kemungkinan, tapi kalau retribusi hanya diperuntukkan untuk pungutan pemerintah daerah. Yang selanjutnya berdasarkan objek, objek itu pajaknya umum berdasarkan ketentuan. Jadi semua warga negara itu pasti dikenakan pajak, entah itu PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, PPN, dan sebagainya. Tapi kalau retribusi itu hanya untuk pengguna jasa. Jadi kalau misalnya kamu ke mall itu terus parkir seperti itu, jadi nanti dikenakan retribusi parkir. Tapi kalau kamu nggak nitipin sepeda motor kamu atau mobil kamu, berarti nggak usah dikenakan retribusi atau jasa parkir. Beda dengan pajak. Kalau pajak itu kamu punya motor, walaupun kamu nggak pakai, nggak pernah naikin motor itu, tetap harus bayar pajak setiap tahunnya. Untuk balas jasa, seperti yang tadi sudah Bu Rinda jelaskan, Bu Rinda ulang lagi, kalau pajak itu tidak secara langsung balas jasanya dirasakan, tapi kalau retribusi langsung ya. Bedanya itu. Jadi ini nanti akan sering banget keluar di PSAT, penilaian sumatif, terus kayak di UTBK untuk mencari PTN lewat jalur UM, walaupun sekarang yang UTBK hanya TPS, tapi untuk UM masih ada untuk materi-materi ekonomi. Selanjutnya untuk unsur pajak. Nah, unsur pajak itu nanti ada subjek pajak, ada objek pajak, ada tarif pajak yang harus kita tahu. Kita ulas satu persatu ya. Jadi dari unsur pajak dulu. Unsur pajak yang pertama itu adalah subjek pajak atau wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi, seseorang yang dikenai pajak. Jadi nanti seseorang yang wajib membayar pajak. Nanti bisa seseorang bisa perusahaan. Jadi kayak misalnya Bu Rinda ini sebagai seorang guru jelas berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Begitu juga kalau misalnya orang tua kalian ada yang jadi pengusaha ya, punya perusahaan sukses terus. Nah, misalnya itu jadi nanti tetap harus membayar pajak perusahaan. Itu berdasarkan subjek. Yang kedua, berdasarkan objek. Objek itu adalah benda atau segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak. Jadi contohnya kalau objek pajak itu, kalau pajak penghasilan berarti objeknya gajinya. Kalau PBB atau pajak bumi dan bangunan itu contohnya kayak rumah atau tanah yang kita tempati. Selanjutnya nih yang terakhir untuk unsur pajak itu adalah tarif pajak. Kalau kalian dengar kata tarif pasti familiar sekali dengan angka-angka ya. Jadi nanti ada 4 jenis tarif pajak atau besarnya pajak yang harus dibayar. Yang pertama itu adalah tarif proporsional. Jadi tarif proporsional tuh prosentasenya tetap. Contohnya penghitungan PBB itu berapapun aset tanah rumah yang kamu miliki kalau kurang dari 1 M tetap penghitungannya nanti 0,5% kali 20%. Terus yang kedua itu adalah tarif progresif. Progresif itu adalah prosentasenya naik. Prosentase naik itu kan di sini contohnya PPh. Pajak penghasilan itu berarti kalau eh, pegawai yang gajinya mungkin sedikit berarti pajaknya akan nihil atau sedikit. Tapi kalau gajinya besar jadi nanti pajaknya mengikuti juga tinggi. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah tarif degresif. Tarif degresif itu prosentasenya turun. Contohnya pajak ekspor. Ekspor tuh menjual barang ke luar negeri ya. Jadi pasti pemerintah Indonesia tuh sangat suka sekali dengan eksportir karena akan menghasilkan dolar atau devisa. Karena untuk apresiasi makanya pemerintah melaksanakan pajak degresif. Jadi semakin banyak pengekspor, orang yang ekspor barang ke luar negeri, itu nanti akan semakin sedikit pajaknya. Jadi biar termotivasi untuk mengekspor sebanyak-banyaknya, karena itu bisa meningkatkan pendapatan nasional. Terus yang terakhir ini adalah tarif tetap. Tarif tetap itu nominalnya tetap. Kayak ini semuanya pasti kalau ke sekolah bawa motor kan. Nah, coba deh cek STNK kalian. Pasti di situ ada tarif pajak tetap atau nominalnya tetap. Jadi misalnya nih Bu Dinda itu kan Scoopy ya. Jadi nanti di STNK itu sudah tertera tarif pajak motornya 300.000 dan itu akan menetap selamanya itu 300.000. Kalau nanti ada motor keluaran baru, paling nanti jadi 350.000, tapi akan selalu sama untuk satu jenis motor itu. Jadi tidak ada presentase untuk yang tarif tetap. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis pajak. Ternyata jenis-jenis pajak itu ada
banyak sekali. Jadi yang pertama itu menurut yang menanggungnya atau menurut subjek nanti dibedakan menjadi dua, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu berarti ditanggung sendiri oleh wajib pajak atau subjek pajak, jadi tidak bisa dialihkan ke orang lain. Nggak boleh titip-titip calo, harus bayar sendiri. Contohnya kayak PPh ataupun PBB. Terus yang kedua itu pajak tidak langsung. Berarti pajak tidak langsung tuh bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya ke pihak lain. Contohnya kayak PPN. Pasti pernah kan kalian makan di Pizza Hut atau di mall atau di KFC. Nah, itu kan pasti ada PPN-nya. Kalau biasanya itu 10%. Kalau sekarang 11% sebenarnya, tapi di beberapa resto itu masih 10%. Jadi sebenarnya itu kan adalah pajak yang harus ditanggung oleh penjual, tapi dialihkan ke pembeli. Ternyata bisa seperti itu karena PPN itu termasuk pajak tidak langsung. Jadi secara hukum memang bisa dialihkan. Selanjutnya pajak menurut sifatnya nih. Jadi menurut sifatnya itu ada pajak subjektif sama objektif. Kalau subjektif itu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi. Jadi contohnya kayak PPh tadi. Pajak penghasilan profesinya apa ya? Gajinya berapa? Dia siapa? Presiden atau bukan? Nah, itu namanya pajak subjektif. Tapi kalau pajak objektif itu tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Dia mau orang kaya atau orang miskin, kalau dia punya bumi dan bangunan atau aset yang banyak tetap harus membayar pajak sesuai dengan aturan. Kan ada kan nih orang yang tinggalnya mungkin di desa itu ternyata punya sawah yang banyak walaupun rumahnya kelihatan seperti biasa, tapi tetap harus membayar pajak sesuai dengan aset yang dia miliki. Nah, yang selanjutnya itu adalah pajak menurut yang memungut. Itu dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pusat itu berarti lembaga pemungutnya itu pemerintah pusat. Jadi nanti masuknya itu ke pemerintah pusat. Ada PPh sama PPN contohnya. Untuk pajak daerah berarti nanti lembaga pemungutnya bisa pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah provinsi. Contohnya kalau kabupaten tuh ada pajak tontonan, reklame, pajak hotel. Nah, tapi kalau yang provinsi itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor yang sudah sering kalian tahu. Oke, gimana nih pertemuan hari ini setelah mendengarkan materi dari Bu Rinda tentang pajak, sekarang jadi lebih tahu ya kenapa sih kita tuh harus belajar pajak. Ternyata pajak itu manfaatnya banyak banget, baik bagi negara ataupun bagi diri kita walaupun tidak secara langsung. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada materi yang kurang jelas, bisa ya menghubungi Bu Rinda lewat WA yang sudah Bu Rinda share tadi. Terima kasih, semangat selalu. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.